Perkenalkan, nama saya Samsia dengan NIM D 2019-5035. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Tari Zameen Par yang rilis pada tahun 2007 dibintangi oleh Aamir Khan. Tari Zameen Par jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah seperti bintang-bintang di langit. Yuk lanjut ke ceritanya. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Ishan, di mana ia sekarang berusia 9 tahun dan duduk di kelas 3 sekolah dasar. Ishan ini penderita disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia berasal dari kata Yunani dis yang berarti kesulitan dalam dan lex berasal dari kata legend yang berarti berbicara. Dapat disimpulkan bahwa disleksia adalah kesulitan dalam berkata-kata. Biasanya penderita disleksia kesulitan dalam mengenali huruf dan kata. Hal ini disebabkan karena otak lemah dalam memproses informasi. Biasanya masalah yang akan muncul pada anak penderita disleksia adalah kesulitan dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, bahkan mendengar. Ishan ini belum bisa baca tulis apalagi menghitung, sehingga ia mendapat sebutan anak paling bodoh di kelasnya karena selalu mendapat nilai paling rendah di antara teman-temannya. Di rumahnya, Ishan bukan anak satu-satunya. Ia memiliki seorang kakak yang bernama Yohan. Berbeda dengan Ishan, Yohan ini anak yang paling pintar, bahkan hampir semua mata pelajaran ia kuasai. Sedangkan Ishan di kelasnya masih menjadi anak yang terbelakang. Suatu ketika Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal kepada Ishan karena Ishan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya terhenti. Pada akhirnya terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Ishan mendapatkan luka di kepalanya karena dilempar oleh Rajit, dan Rajit mendapat luka gigitan di tangannya. Ketika pulang ke rumah, Ishan melihat ibu dari Rajit marah-marah kepada bapaknya dan minta pertanggungjawaban atas perlakuan Ishan kepada Rajit. Padahal pada saat itu Ishan sudah mendapatkan luka sama seperti Rajit. Bapaknya bukan membela Ishan, bahkan ia mengancam bahwa Ishan jika melakukan kesalahan seperti itu lagi, maka ia akan dipindahkan ke sekolah asrama. Tidak di sekolah, di rumah, Ishan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang-orang di sekitar. Pernah suatu ketika, Ishan disuruh membaca satu kalimat oleh sang guru. Ishan tidak bisa membacanya, karena yang ia lihat huruf-huruf itu menari-menari. Karena seperti itulah penderita disleksia. Karena Ishan sudah tidak tahan dengan bentakan sang guru, ia mengatakan sesuatu yang mungkin melecehkan atau mengejek guru tersebut, sehingga Ishan dikeluarkan dari kelas. Nah, setelah dikeluarkan dari kelas, Ishan merasa bebas. Ia berjalan-jalan, naik bis, berkeliaran di jalan. Nah, dari kejadian tersebut, Ishan merasa pada saat itu ia merasa nyaman, merasa bahwa dirinya bebas. Sehingga pada keesokan harinya, ia meminta kakaknya untuk membuat surat izin palsu bahwa ia akan bolos sekolah. Pernah suatu ketika, orang tua Ishan dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah tersebut mengatakan bahwa guru-guru sudah tidak sanggup mengajar Ishan karena Ishan tidak bisa mengikuti semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan keputusan sang kepala sekolah bahwa Ishan akan dikeluarkan dari sekolah. Karena Ishan dikeluarkan dari sekolah, maka orang tua Ishan akan memindahkan Ishan kepada sekolah asrama. Ishan menolak karena ia tidak ingin pindah sekolah. Bahkan ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Namun usaha Ishan itu sia-sia, tidak merubah pemikiran atau komitmen sang orang tua. Nah, diantarkanlah Ishan oleh keluarganya kepada sekolah asrama.
Ishan sedih karena berpisah dengan orang tua, ayahnya, ibunya, bahkan kakak yang menyayanginya. Di sekolah asrama tidak mengubah keadaan Ishan. Ia sering melamun, tidak bisa berbaur dengan teman-temannya. Namun pada suatu ketika, Ishan kedatangan guru baru di sekolahnya. Guru tersebut mengajar kesenian. Baru 1 hari saja, guru tersebut sudah akrab dengan anak-anak di kelas. Guru tersebut mendapati Ishan selalu melamun di teras kelas. Nah, pada suatu ketika guru tersebut bercakap-cakap empat mata dengan Ishan. Apa yang terjadi dengan Ishan? Ternyata Ishan itu tidak bisa mengikuti mata pelajaran di kelasnya. Sehingga guru tersebut mencari informasi. Ishan ini penderita apa sih? Ishan ini kenapa sih kok tidak seperti teman-temannya? Dan melihat buku tugas Ishan itu hancur, tidak seperti dengan teman-temannya. Akhirnya guru tersebut mencari sumber. Apakah Ishan ini penderita kelainan atau seperti apa? Nah, didapatilah bahwa Ishan ini penderita disleksia karena kesulitan dalam belajar. Nah, usaha guru tersebut adalah meminta izin kepada kepala sekolah bahwa dia ingin mengajar intensif untuk Ishan. Namun kepala sekolah tersebut meragukan metode yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Namun kepala sekolah berpikir lagi, ia ingin memberikan kesempatan kepada guru tersebut untuk mengajar Ishan. Karena semua guru-guru di kelasnya juga sudah angkat tangan, sudah mengeluh dengan keadaan Ishan. Beberapa saat kemudian akhirnya lomba selesai. Dan pemenang juaranya adalah Ishan. Ishan dinobatkan sebagai pemenang terbaik, mendapatkan nilai paling tinggi, dan dinobatkan sebagai juara paling bagus. Dan kepala sekolah berjanji akan, pesan dari film ini adalah memang benar ketika mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka akan melihat dirinya pada seumur hidup. Setiap anak memiliki bakat dan kelemahannya masing-masing, sehingga dengan kelemahannya kita dapat mencari solusi atau alternatif apa yang bisa kita kembangkan atau menutupi kelemahan tersebut. Dan ketika anak memiliki bakat, bagaimana kita menginterpretasikannya? Ingat, kita sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik, bahwa seorang anak, seorang murid itu tidak harus sama metode pengajarannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan cerita yang tadi, cerita dari film Tari Zaman Par, kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.